Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya yang selanjutnya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kitab Suci Tai Chi, adik perempuan, apa kau serius? Saudari muda Yihong, kau tidak boleh bercanda tentang hal-hal seperti itu. Leluhur api ilahi telah menghilang selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kitab suci Tai Chi-nya memiliki murid? Kau yakin tidak salah lihat? Adik Yihong, kamu mungkin telah membuat keputusan yang salah. Luo Yihong menatap ke depan, tatapannya hampir terpaku pada Yang Chen tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara dengan penuh keyakinan, saya mungkin telah membuat kesalahan dalam penilaian dalam hal-hal lain, tetapi ini berbeda. Saya tidak akan pernah melupakan pemandangan memilukan saat guru memandang potret guru leluhur Shen Huo dan pemandangan agung ketika guru leluhur Shen Huo menggunakan kitab suci Tai Chi. Karena itu, saya telah mengukir karakteristik kitab suci Tai Chi di hati saya dan tidak berani melupakannya. Jadi, bagaimana mungkin saya membuat penilaian yang salah? Benar sekali, yang baru saja digunakan Yang Chen adalah kitab suci Tai Chi. Mendengar kata-kata itu, para tetua perempuan di sampingnya terkejut dan terdiam. Tak seorang pun tahu harus berkata apa untuk sesaat. Adik Yihong, jika kamu begitu yakin tentang hal ini, bukankah sebaiknya kita memberitahu guru tentang hal itu? Luo Yihong menggelengkan kepalanya dengan tegas, sama sekali tidak. Kita harus benar-benar mengendalikan arus informasi mengenai masalah ini dan tidak membiarkan guru mengetahuinya. Kenapa? Seseorang di sampingnya bertanya dengan heran. Luo Yihong berkata, guru terlalu peduli pada leluhur api ilahi. Selama bertahun-tahun, beliau terus-menerus mencari kabar tentangnya. Begitu ada pergerakan, guru pasti akan seperti burung yang ketakutan, mencari kemana-mana. Kalau begitu, bukankah itu hal yang baik? Kita bisa memberitahu guru tentang informasi Yang Chen, dan beliau pasti akan sangat senang dan memberi kita hadiah. Luo Yihong mengerutkan kening, pernahkah kau mempertimbangkan perasaan guru? Dia telah mencarinya berkali-kali, hanya untuk kecewa. Aku tidak ingin dia menyalakan harapannya dengan sia-sia, hanya untuk dipadamkan. Aku akan memberitahu guru tentang hal ini setelah aku yakin tidak ada masalah. Setidaknya, kali ini aku ingin memberi guru harapan yang nyata, bukan harapan yang hancur. Jadi, aku harus meminta saudari seniorku untuk mengatur pertemuan pribadi dengan Yang Chen untukku. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan secara pribadi kepadanya untuk menentukan kitab suci Tai Chi dan keberadaan leluhur api ilahi. Kau terlalu sopan, saudari muda. Kami akan mengurus masalah ini. Orang di sampingnya berkata, nanti, kami akan pergi ke Sekte Xuandao dan menjelaskan masalah ini secara pribadi kepada Tetua Qian Gong. Saya yakin Tetua Qian Gong tidak akan menolak kami. Terima kasih. Pada saat yang sama, Yang Chen turun dari panggung angin guntur dan mendapati Cai Tao yang sedang menatapnya dengan tercengang. Saat itu, Cai Tao tak percaya kenyataan yang ada di hadapannya, menatap Yang Chen dengan tajam. Lalu ia berkata, Saudara Yang Chen, kau sungguh luar biasa. Aku memang punya mata, tapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku bahkan mencoba menghentikanmu, karena mengira kau bukan tandingan Ming Hao. Kau pasti menganggapku bodoh. Bagaimana mungkin aku tak menyadari bahwa kau tidak menganggap serius Ming Hao sejak awal? Sekarang dia bisa melihat bahwa Yang Chen setuju untuk melawan Ming Hao bukan karena dia tidak takut mati, tetapi karena Yang Chen tidak menganggap Ming Hao sebagai masalah. Justru karena keyakinan inilah Yang Chen berani menerima pertempuran di panggung angin dan guntur. Orang yang benar-benar bodoh bukanlah Yang Chen, melainkan Ming Hao. Haha, saudara Cai, kita berteman, tidak perlu seformal itu. Yang Chen tertawa. Meskipun Cai Tao ingin bersantai, saat ia teringat sosok agung Yang Chen, ia tidak bisa bersantai. Saat mereka berdua berdiskusi, beberapa ahli tingkat dewa sejati juga datang entah dari mana. Melihat Yang Chen, mereka berkata, Yang Chen, temanku, Paman Master Qian Gong ingin bertemu denganmu. Silakan ikut dengan kami. Jika Paman Master Qian Gong ingin bertemu denganku, aku, sebagai junior, harus patuh, jawab Yang Chen, lalu mengikuti mereka pergi. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di depan tetua Qian Gong. Melihat penatua Qian Gong, Yang Chen dengan hormat berkata, junior memberi hormat kepada Paman Master Qian Gong. Hahaha, Yang Chen, kau tak perlu begitu sopan padaku. Aku sudah lama tidak memikirkan ritual dan formalitas itu. Nak, kau melakukan sesuatu yang sangat memuaskan hari ini, dan aku sangat senang. Masa muda memang patut ditakuti. Meskipun Sekte Xuandaoku tidak memiliki orang jenius. Tetua Qian Gong tak kuasa menahan tawa. Kemarahan dan frustrasinya yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya terlampiaskan hari ini. Perlu Anda ketahui bahwa pada hari-hari biasa, sekalipun mereka diejek, mereka tidak akan tahu bagaimana membantahnya. Dalam banyak konfrontasi dengan orang-orang lama itu, mereka seringkali berada pada posisi yang tidak menguntungkan, yang banyak berkaitan dengan lemahnya bawahan mereka sendiri. Kini, tindakan Yang Chen telah menginjak-injak gengsi orang lain, membuat mereka tahu bahwa Sekte Xuandao juga memiliki individu-individu berbakat. Paman Master, kau terlalu memujiku.
Sebagai anggota Sekte Suandao, sudah menjadi kewajibanku untuk membela sekte ini, kata Yang Chen dengan penuh hormat. Aku tahu kau dan Ming Hao punya beberapa konflik. Tapi, aku tidak peduli alasan konflik kalian atau apakah kalian benar atau salah. Aku hanya tahu, hehe, kau menang. Tetua Qiangong tertawa terbahak-bahak, baiklah, kita tidak akan membahas ini lebih lanjut di sini. Mari kita semua kembali dan membicarakannya di paviliun pencapai awan. Ketika pembicaraan itu berakhir, banyak orang merasa iri dan cemburu. Bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa Yang Chen akan diberi hadiah besar oleh Tetua Qiangong. Siapa yang tidak iri? Lagi pula, Penatua Qiangong jarang memberi penghargaan kepada orang lain. Kalaupun memberi, biasanya beliau murah hati. Dalam sekejap mata, rombongan itu pun sampai di paviliun pencapai awan. Tetua Qiangong perlahan duduk, dan para ahli tingkat dewa sejati lainnya juga satu persatu mengambil tempat duduk. Yang Chen, di sisi lain, berdiri di tengah dengan perbedaan status yang besar, dengan hormat memperhatikan Tetua Qiangong, menunggunya berbicara. Penatua Qiangong tidak lagi menyembunyikan kebahagiaannya dan berkata dengan ramah, Yang Chen, penampilanmu hari ini telah membawa pahala yang besar bagi Sekte Suandao kita. Sebelum kompetisi 6 sisi, berbagai kekuatan berusaha membangun gengsi mereka tanpa membuat kesalahan. Meskipun tindakanmu hari ini tidak terduga, hasilnya baik. Jadi, aku tidak akan menyalahkanmu atas kecerobohanmu. Berhati-hatilah lain kali. Mengenai hadiahnya, silakan bertanya. Aku akan memuaskanmu. Yang Chen berkata, Paman Master Qiangong, sudah menjadi kewajiban saya sebagai anggota Sekte Suandao untuk membela sekte hari ini. Jika Anda ingin memberi saya hadiah, bukankah itu akan memperpendek umur saya? Kau, bocah. Tetua Qiangong benar-benar tercengang, tak menyangka ada orang yang benar-benar akan menolak hadiah itu. Banyak orang di sekitar juga menatap dengan tercengang, diam-diam mengutuk Yang Chen karena tidak tahu betapa murah hatinya Tetua Qiangong. Yang lain bersemangat menerima hadiah, tetapi anak ini malah menolaknya. Penatua Qiangong juga terkejut, tetapi bagaimanapun juga, ia telah melihat banyak hal, dan segera berkata, bagus, Yang Chen, hanya dengan kata-kata ini saja, sudah cukup untuk membuktikan bahwa kau adalah orang hebat dari Sekte Suandao kami, dan di masa depan kau pasti akan menjadi pejuang yang tangguh di medan perang. Posisi prajurit patroli agak dirugikan karena kau tetap di sana, jadi mari kita lakukan ini, ada lowongan untuk seorang pelayan di sisiku, mengapa kau tidak mengambil pekerjaan itu? Perkataan Tetua Qiangong sekali lagi menimbulkan rasa iri di kalangan dewa sejati dan pakar lainnya yang hadir. Betapa beruntungnya Yang Chen ini. Mereka pernah melihat orang-orang yang beruntung, tetapi belum pernah seberuntung ini. Seberapa sulitkah menjadi pelayan Tetua Qiangong? Perlu dicatat bahwa tidak ada posisi yang benar-benar aman di dekat medan perang, mungkin satu-satunya perbedaan adalah durasi keamanan. Namun, posisi pelayan Tetua Qiangong merupakan pengecualian. Mengapa? Karena sebagai pelayan, yang harus dilakukan hanyalah tetap di samping Tetua Qiangong. Selama tidak terjadi perang berskala besar, tinggal di samping Tetua Qiangong hampir tidak berarti bahaya. Selain itu, mengenai poin prestasi, Tetua Qiangong tidak akan berbuat salah kepada bawahannya setiap bulan. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk melawan Yang Chen karenanya. Yang Chen sendiri tidak pernah menyangka bahwa Tetua Qiangong akan mengatur posisi seperti itu untuknya, yang membuatnya tersenyum pahit dan merasa sangat tertekan. Dia tidak gembira, malah khawatir. Dia tidak menginginkan posisi ini dengan cara apapun. Namun, bagaimana cara menolaknya menjadi masalah yang cukup serius. Lagi pula, ia pernah menolak Penatua Qiangong sebelumnya. Pertama kali demi kebaikan bersama, tetapi bagaimana dengan yang kedua kalinya? Yang Chen tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya, Paman Senior Qiangong, saya khawatir saya juga tidak bisa mengambil posisi ini. Mendengar ini, Tetua Qiangong akhirnya sedikit marah, nak, kursi ini ingin memberimu hadiah dengan tulus, tapi kau tidak mau ini dan itu. Kenapa? Tidak mau memberi muka pada orang tua ini. Beberapa orang di sekitar juga diam-diam memarahi Yang Chen karena sok. Mereka bertanya-tanya apakah anak ini tidak tahu bebannya sendiri setelah mengalahkan Ming Hao. Ketika Penatua Qiangong berbicara, Qi-nya datang bergelombang, memaksa Yang Chen untuk segera berkata, Paman Senior Qiangong, Anda salah paham, saya tidak punya niat seperti itu. Penolakan saya terhadap Penatua Qiangong memiliki kesulitan tersendiri. Tetua Qiangong ternyata orang yang bijaksana. Mendengar kata-kata Yang Chen, ia mengerutkan kening dan berkata, katakan padaku, apa kesulitanmu? Yang Chen menghela napas, seperti yang kalian semua tahu, aku telah mengemban tugas sebagai murid pewaris sejati Sekte Suandao. Untuk menjadi murid pewaris sejati, aku harus membunuh ratusan orang ras asing. Jadi, meskipun posisi prajurit patroli mungkin tidak bagus di mata orang biasa, di mataku, itu sungguh bagus. Jika aku menerima posisi yang ditawarkan oleh Paman Senior Qiangong dan menjadi pelayanmu, pada dasarnya aku akan kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan ras asing terlebih dahulu, dan siapa yang tahu kapan aku akan dapat menyelesaikan tugas sebagai murid pewaris sejati.
Mendengar hal itu, banyak orang tiba-tiba tersadar dan tertawa diam-diam. Ternyata Yang Chen punya pertimbangan ini. Tetua Qiangong juga terhibur oleh kemarahannya. Setelah mengatakan ini, sepertinya dialah yang tidak masuk akal. Tetua Qiangong melambaikan tangannya, baiklah, sepertinya aku salah paham. Kau benar, kau harus menyelesaikan tugas sebagai murid pewaris sejati. Sungguh tidak adil membiarkanmu tinggal di sisiku dan menikmati hidup yang mudah. Ironisnya, rencana awalku agar kau menjadi prajurit patroli ternyata baik secara tidak sengaja. Yang Chen mengangguk, dan itulah dilemanya. Baginya, jabatan prajurit patroli adalah tugas yang sangat baik. Akan tetapi, meskipun Tetua Qiangong tidak lagi menyalahkannya, dia masih duduk di sana sambil mengerutkan kening seolah-olah dia tidak dapat menemukan sesuatu. Apakah ada yang salah dengan perbuatanku yang mengganggu Tetua Qiangong? Tanya Yang Chen bingung. Penatua Qiangong melambaikan tangannya, karena kau telah melakukan segalanya dengan benar, aku dalam masalah. Awalnya aku punya urusan lain untukmu, dan aku mencoba memikirkan alasan untuk memberimu hadiah. Tapi karena kau tidak menginginkan apapun, bagaimana aku bisa membantumu? Banyak di antara mereka yang hadir menebak tugas apa yang Penatua Qiangong inginkan agar Yang Chen bantu lakukan, dan suasana tiba-tiba menjadi kacau saat mereka mendiskusikannya. Yang Chen, yang terlibat langsung, terkejut, saya tidak tahu tugas apa yang Paman Senior Qiangong butuhkan bantuan saya. Selama kompetisi 6 sisi, akan ada satu babak pertarungan untuk Dewa Sejati dan satu babak lagi untuk para jenius di bawah alam Dewa Sejati. Mayoritas prajurit adalah ahli demigod, tetapi hanya ada sejumlah kecil murid elit yang telah mencapai tahap demigod dalam batasan yang ditentukan, jadi pasti akan ada beberapa pertandingan di mana para jenius periode integrasi harus merebut poin. Sekte Suandao kita kekurangan tenaga di antara para murid di bawah alam Dewa Sejati. Yang Chen, sahabatku, jika kau bersedia menerima hadiah yang kuberikan padamu, maka aku dapat mengajukan beberapa syarat, yang menurutku wajar saja. Tetapi karena kau tidak menginginkan apapun, itu akan menyulitkanku. Tetua Qiangong menjelaskan. Yang Chen tersenyum diam-diam, mengetahui bahwa para ahli tingkat Tao ini menganggap aturan sangat serius. Dalam kompetisi 6 sisi, jika dia tidak berpartisipasi, dia pasti akan dikritik, membuat orang-orang berpikir bahwa dia tidak peduli dengan kepentingan Sekte Suandao. Sekalipun dia mengalahkan Ming Hao dalam pertempuran hari ini, kepentingan pribadinya tetap yang utama, bukan kepentingan Sekte Suandao. Dia perlu menaruh perhatian besar pada pendapat orang-orang di area medan perang ini. Namun, jika dia tidak menerima saran dari Tetua Qiangong, pihak lain mungkin tidak akan senang. Setelah tersenyum tak berdaya, Yang Chen harus berkata, kalau begitu, maka saya akan berani mengajukan beberapa permintaan kepada Tetua Qiangong. Bagus, aku tidak takut kau akan bertanya, tapi aku takut kau tidak akan bertanya, kata Penatua Qiangong dengan murah hati. Banyak dewa sejati yang hadir menyeka keringat mereka. Yang Chen ini sungguh aneh, sampai-sampai membuat Tetua Qiangong bersemangat memberinya hadiah, yang mungkin jarang terjadi. Yang Chen memang agak khawatir tentang apa yang harus diminta, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba tercerahkan dan berkata, apakah Penatua Qiangong seorang ahli pemurnian yang pernah kudengar? Ya, benar. Tetua Qiangong mengangguk, orang tua ini dikenal sebagai Qiangong, dan ketenaranku terutama karena kemahiranku dalam pemurnian artefak. Yang Chen menunjukkan kegembiraan, yang sesuai dengan apa yang diketahuinya. Dia baru saja mengetahui bahwa Penatua Qiangong adalah seorang ahli pemurnian, tetapi tidak yakin. Sekarang setelah Penatua Qiangong mengatakannya, itu berarti tidak ada kesalahan. Memikirkan hal ini, Yang Chen dengan hormat berkata, kalau begitu, saya ingin meminta buku panduan pemurnian artefak terlengkap dari Penatua Qiangong. Saya ingin tahu apakah Anda setuju. Alis Penatua Qiangong berkerut, dan dia segera berkata, Nak, manual pemurnian artefakku yang paling lengkap dipenuhi dengan pengetahuan pemurnian, dan sangat sulit bagimu untuk menemukan volume kedua. Tentu saja, nilainya tidak perlu dikatakan, tetapi jika kau menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Namun, yang ingin kukatakan adalah kau memiliki bakat unik dan berdedikasi untuk mencari jalur kultivasi. Seiring waktu, tak terelakkan bahwa kau akan memasuki alam dewa sejati. Jika aku membimbingmu dalam pengalaman kultivasimu, aku tidak akan mengatakan bahwa kau akan mencapai tahap pencerahan, tetapi pencapaianmu di masa depan juga tidak akan terlalu buruk. Mengapa repot-repot membagi perhatianmu dan mempelajari jalur pemurnian artefak? Yang Chen sudah memikirkan alasannya, bukannya aku khawatir, tapi aku punya teman yang sangat berbakat dalam pemurnian artefak, dan kebetulan aku butuh bantuan di bidang itu. Jika aku bisa mendapatkan bantuan Paman Master Qiangong, aku bisa menyelesaikan semua kekhawatiranku dalam hal itu. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Di dalam tas penyimpanan ini, saya menyimpan catatan pribadi dari pemurnian artefak selama ratusan ribu tahun, serta pengetahuan dan pengalaman dalam pemurnian artefak, dan catatan berbagai harta karun. Meskipun bukan yang terlengkap, menemukan sesuatu yang lebih lengkap juga bukan tugas yang mudah.
Penatua Qiangong sangat percaya diri ketika berbicara tentang pemurnian artefak. Yang Chen mendongak dan melihat tas penyimpanan itu terbang ke arahnya. Ia segera membukanya dan sangat gembira. Ia buru-buru ingin berterima kasih kepada tetua Qiangong. Tepat saat dia hendak mengungkapkan rasa terima kasihnya, Master Alam Ilahi sejati yang menjaga gerbang utama di luar masuk dan membungkuk hormat. Ada apa? Tanya Penatua Qiangong. Penjaga gerbang dengan cepat berkata, Paman Master Qiangong, Luo Yihong dari gerbang Qingyu datang mengunjungi Anda dan membawa hadiah yang banyak. Oh, alis Penatua Qiangong berkerut, orang tidak datang tanpa alasan. Luo Yihong pasti punya rencana datang ke sini membawa hadiah. Namun, tidak ada permusuhan antara gerbang Qingyu dan Sekte Suandaoku. Tidak pantas menolaknya masuk. Baiklah, aku ingin tahu apa yang dipikirkan bintang yang baru naik daun ini. Biarkan dia masuk. Setelah diberitahu oleh tetua Qiangong, penjaga gerbang bergegas pergi memberitahu Luo Yihong. Tak lama setelah pengumuman itu, masuklah serombongan wanita berpakaian merah menyala, secantik bunga, bersama segerombolan dayang dan suster senior serta suster junior. Dengan hadiah di tangan, Luo Yihong segera menekuk lututnya sedikit saat masuk. Junior Luo Yihong memberi salam kepada Paman Master Qiangong. Master keluarga kami sering menyebut Anda, mengatakan bahwa keahlian Anda dalam pemurnian artefak tak tertandingi. Kami pasti akan mengunjungi Anda di masa mendatang untuk membahas esensi pemurnian artefak. Beliau secara khusus meminta saya untuk membawa hadiah-hadiah ini terlebih dahulu sebagai tanda hormat kami. Tetua Qiangong mendengus, keponakan Luo, duduklah dulu. Soal hadiah, kita bisa bicarakan nanti. Luo Yihong mendesah pelan, tahu segalanya takkan mudah. Ia hanya menyesuaikan diri dengan situasi dan duduk di kursi tamu. Yang Chen cukup terkejut, karena dia selalu merasa Luo Yihong sepertinya sedang menatapnya secara sengaja atau tidak sengaja. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Dia menggelengkan kepalanya dan tanpa sadar merasa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia berencana untuk pergi. Namun, Penatua Qiangong tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bisa pergi dan hanya bisa menunggu Luo Yihong berbicara. Melihat Luo Yihong duduk, tetua Qiangong langsung ke intinya, keponakan Luo, kau tidak perlu menyanjungku. Hehe, jangan panggil aku Paman Master. Kita tidak berasal dari sekte yang sama, dan aku tidak bisa dipanggil seperti itu. Juga, jangan sebutkan apapun tentang gurumu yang mengirim hadiah. Aku tahu gurumu telah merenungkan penciptaan selama ratusan tahun. Semua orang tahu itu, dan aku tidak akan tertipu. Katakan saja padaku, apa yang kau butuhkan. Gerbang Qingyu dan Sekte Suandaoku selalu memiliki hubungan yang baik, dan aku tidak akan menolak untuk membantu beberapa hal kecil dalam pemurnian artefak. Namun, tentang hadiah-hadiah ini. Hadiah-hadiah itu tentu saja sesuatu yang paling diinginkan oleh tetua Qiangong. Namun, aku tidak datang hari ini untuk meminta tetua Qiangong membantuku memurnikan artefak, kata Luo Yihong sambil tersenyum. Penatua Qiangong menyipitkan matanya, agak bingung, nak, kau membuatku sulit memahaminya. Aku selalu berpikir kemampuanku cukup bagus, tetapi sepertinya satu-satunya hal yang bisa membuatmu datang kepadaku adalah kemampuanku dalam pemurnian artefak. Apa urusanmu denganku selain pemurnian? Luo Yihong tersenyum tipis, tanpa ragu sedikit pun, dan langsung berkata, saya bermaksud mengundang seseorang untuk menjadi tamu di gerbang Qingyu. Siapa? Penatua Qiangong bahkan lebih bingung sekarang. Yang Chen, kata Luo Yihong. Penatua Qiangong mengangkat alis, mencari Yang Chen untuk pergi ke gerbang Qingyu. Untuk apa? Apakah itu hal yang baik? Tepat sekali, itu hal yang sangat bagus, Luo Yihong tersenyum lembut. Penatua Qiangong mendengar ini, menggosok alisnya, lalu berkata, baiklah, saya mengerti. Besok, Yang Chen akan pergi ke gerbang Qingyu Anda secara pribadi pada jam ini. Keponakan Luo, tinggalkan hadiah-hadiah itu di sini dan Anda boleh pergi. Terima kasih, tetua Qiangong, kata Luo Yihong sambil tersenyum, sangat bahagia. Ia meninggalkan hadiah-hadiah itu dan pergi bersama para murid Sekte Qingyu. Saat dia pergi, mata Luo Yihong bertemu dengan mata Yang Chen, membuatnya benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Di mana hubungannya dengan wanita ini? Mengapa dia mengundangnya untuk mengunjungi gerbang Qingyu sendirian? Sekalipun dia beruntung dengan wanita akhir-akhir ini, itu tetap masuk akal, kan? Yang terpenting, tetua Qiangong menyetujuinya begitu saja, seolah-olah dia tahu apa yang sedang terjadi. Yang Chen merasa canggung dan, melihat Luo Yihong pergi, dia bertanya dengan heran, Paman Master Qiangong, mengapa murid-murid gerbang Qingyu datang menemuiku? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Haha, kau beruntung sekali, nak. Jarang sekali ada orang yang diundang ke gerbang Qingyu sendirian. Begitu diundang, biasanya hanya ada satu hal yang bisa terjadi, tetua Qiangong tertawa terbahak-bahak. Sambil berbicara, dia menerima hadiah itu dan melihat isinya sambil tertawa gembira. Dia berpikir dalam hati bahwa Luo Yihong benar-benar tahu bagaimana melakukan sesuatu, karena isinya penuh dengan hal-hal yang disukainya. Ada apa? Yang Chen bingung. Baru saja, saya bertanya kepada Luo Yihong apakah itu hal yang baik, dan dia langsung menjawab ya.
Jika itu bukan kebetulan, kemungkinan besar itu adalah aliansi pernikahan. Penatua Qian Gong tertawa. Pernikahan. Mata Yang Chen melebar, ini, siapa yang mau membentuk aliansi pernikahan denganku? Haha, Yang Chen, sahabatku, jangan terlalu bersemangat. Gerbang Qingyu biasanya memiliki banyak murid perempuan dan murid laki-laki yang langka, jadi aliansi pernikahan sering terjadi. Namun, sebagai sekte besar, mereka juga masuk akal. Begitu mereka memikirkan aliansi pernikahan, mereka akan mempertimbangkan latar belakangmu dan memastikan pasangan itu cocok. Kemungkinan besar, ada gadis di gerbang Qingyu yang menyukaimu setelah penampilanmu yang bagus di panggung angin guntur hari ini. Hahaha, tetua Qian Gong tertawa terbahak-bahak. Keberuntungan seperti itu membuat orang-orang di sekitar iri. Mengapa anak ini selalu seberuntung itu? Baru saja itu adalah hadiah dari tetua Qian Gong, dan sekarang itu adalah bantuan dari murid perempuan gerbang Qingyu. Yang Chen agak tak berdaya, karena Qian Gong Daoren sepertinya berpikir bahwa ia takut dengan kondisi yang tidak memuaskan dari pasangan aliansi pernikahan. Yang ia takutkan bukanlah itu, melainkan aliansi pernikahan yang tak dapat dijelaskan dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui, yang pasti akan membuatnya sulit untuk ditolak di masa mendatang. Qian Gong Daoren sangat bijaksana, setelah melihat Yang Chen, dia kira-kira menebak pikiran Yang Chen. Dia membelai jenggotnya yang panjang dan berkata, dasar bocah kecil, kamu tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan aliansi pernikahan dengan gerbang Qingyu tetapi tidak bisa mendapatkannya. Apakah kamu berencana untuk menolaknya? Apa, menurutmu murid perempuan gerbang Qingyu tidak cukup baik untukmu? Paman Master Qian Gong, bukan karena junior berpikir bahwa murid-murid gerbang Qingyu tidak cocok untukku, tetapi lebih karena masih banyak masalah yang harus kuselesaikan. Masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan sekarang, jelas Yang Chen. Setelah merenung sejenak, Qian Gong Daoren tahu bahwa Yang Chen tidak ingin pergi, dan itu hanya alasan. Ia melambaikan tangannya dan berkata, benar, pemuda yang bercita-cita tinggi tidak seharusnya terburu-buru membuat janji pernikahan. Namun, Luo Yihong secara pribadi datang berkunjung dan menyinggung masalah ini, membawa hadiah yang berlimpah, yang menunjukkan sikap gerbang Qingyu. Sulit untuk menolak masalah ini. Bukannya aku tidak ingin membuang hadiah-hadiah ini, tetapi kedua sekte kita memiliki hubungan dekat, dan Luo Yihong datang secara pribadi. Jika kita menolak, itu sama saja dengan tidak menghormati wajah gerbang Qingyu. Jadi, apapun yang terjadi, kau harus pergi ke gerbang Qingyu besok sebagai perwakilan kami. Soal menolak atau menerima, terserah kau. Namun, saat menolak, kau tidak boleh berterus terang. Katakan saja beberapa kata yang mengelak. Kurasa orang-orang gerbang Qingyu seharusnya tahu apa yang sedang terjadi. Sekte Suan Daoku bukanlah buah kesemak lunak yang bisa direbut siapapun. Mereka tidak bisa memaksakan penjualan. Yang Chen berulang kali setuju, dengan hormat berkata, junior mengerti. Baiklah, kalau begitu, ambillah ini. Gerbang Qingyu datang dan memberikan hadiah, jadi Sekte Suan Dao kita tidak bisa hanya berdiam diri. Seperti kata pepatah, sopan santun menuntut timbal balik, dan harus ada aturan. Dia menerima hadiah dari gerbang Qingyu, tetapi tidak memberikannya kepada Yang Chen. Bukannya dia tidak berencana, tetapi hadiah-hadiah itu tidak berguna bagi Yang Chen. Lagi pula, dia tidak akan memanfaatkan Yang Chen. Setidaknya sebagai balasan atas hadiah dari gerbang Qingyu, dia akan memberikannya. Yang Chen tidak melihat isi tas penyimpanan itu. Bahkan tanpa melihatnya, ia tahu bahwa hadiah dari tetua Qian Gong tidak akan buruk. Saya ingin tahu siapa yang ingin menemani Yang Chen besok. Karena Yang Chen mewakili sekte kita dalam mengunjungi gerbang Qingyu, dia tidak boleh pergi sendirian. Kita perlu menunjukkan kekuatan kita, kata Qian Gong Daoren. Saya sangat akrab dengan Yang Chen. Saya yang akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan orang dan kuda, seorang pria menawarkan diri. Pria itu adalah Yulong, seseorang yang pernah ditemui Yang Chen sebelumnya. Yang Chen dan Yulong cukup akrab. Melihat Yulong melangkah maju, ia buru-buru tersenyum dan berkata dengan hormat, kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada senior Yulong. Ya, Yang Chen bisa istirahat setengah hari besok. Fu Biao, carilah penggantinya untuk berpatroli, kata Qian Gong Daoren. Fu Biao segera menyetujui. Sudah. Diberhentikan, kata Qian Gong Daoren tanpa membuang kata lagi. Setelah itu, Yang Chen kembali ke kampnya. Dalam perjalanan pulang, tak seorang pun lagi memandang Yang Chen dengan niat buruk. Awalnya, mereka semua mengira Yang Chen seorang penjahat, aib bagi sekte Suan Dao. Namun berita hari ini menyebar seperti api, dan semua orang tahu bahwa Yang Chen bukan saja tidak menjadi penjahat sekte Suan Dao, tetapi ia juga dengan cepat menjadi pusat perhatian. Yang Chen telah mengalahkan murid-murid elit sekte Sangxian, memperoleh poin prestasi yang mencengangkan, dan memperoleh prestise serta wajah untuk sekte Suan Dao. Mereka tidak dalam posisi untuk berpikir bahwa Yang Chen telah melakukan kesalahan. Mereka bahkan tidak bisa mulai mengungkapkan rasa hormat mereka kepadanya saat ini. Yang Chen merasa agak gelisah di bawah tatapan-tatapan aneh ini, dan beberapa orang mencoba memulai percakapan dengannya di sepanjang jalan.
Jika dia tidak kembali tepat waktu, dia mungkin sudah dikepung oleh mereka. Begitu kembali, Yang Chen hanya menyapa Cai Tao dan langsung pergi ke tendanya. Mengenai masalah gerbang King Yu, Yang Chen cukup khawatir. Namun, karena sudah terjadi, ia tidak punya pilihan lain selain pergi. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya yang ingin dilakukan gerbang King Yu dengan menariknya, apakah itu semudah aliansi pernikahan. Ia merasa kemungkinan besar bukan itu masalahnya. Namun, untuk saat ini, ia belum bisa menemukan alasannya. Maka ia mengeluarkan buku panduan pemurnian artefak yang diberikan oleh tetua Qian Gong dan mulai membacanya. Ada banyak alasan mengapa dia menginginkan manual ini. Memang, dia tidak tahu cara memurnikan artefak, jadi memiliki manual ini tidak akan berguna. Namun, tombak dewa pembantai terlalu misterius, dan restorasinya belum pernah selesai, yang membuatnya berpikir untuk memurnikan artefak. Bahkan jika dia tidak bisa mempelajarinya, menelitinya sedikit akan sangat membantu dalam memperbaiki tombak dewa pembantai di masa mendatang. Itulah sebabnya begitu dia mulai membaca, dia langsung asyik membacanya. Harus diakui bahwa buku panduan pemurnian artefak Qian Gong Daoren benar-benar komprehensif dan kaya. Pengetahuan yang terkandung di dalamnya sangat mendalam dan luas, bahkan bagi orang luar sekalipun. Dapat disimpulkan bahwa keahlian Qian Gong Daoren dalam pemurnian artefak memang bukan hasil dari pengakuannya sendiri. Di antara teknik pemurnian artefak ini, yang paling menarik perhatian Yang Chen adalah catatan beberapa harta karun misterius. Catatan harta karun ini didasarkan pada sejarah dan kesimpulan yang diambil oleh Qian Gong Daoren melalui penyelidikannya. Yang Chen tidak dapat memahami aspek lainnya, mengingat tingkat pengetahuannya saat ini, tetapi catatan-catatan ini adalah sesuatu yang dapat dilihatnya. Artefak ilahi substandar, senjata ilahi kelas bawah, artefak ilahi kelas menengah, artefak ilahi kelas atas, alat ilahi tertinggi. 72 senjata ilahi raja. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, tidak menyangka akan mendapatkan artefak dewa sebanyak ini. Alat ilahi raja. Perhatian Yang Chen tertuju padanya. Barulah ia menyadari bahwa alat ilahi raja pada dasarnya adalah alat ilahi tertinggi, tetapi termasuk di antara alat ilahi tertinggi yang terbaik. Bisa dibilang, alat ilahi tertinggi itu cukup langka, dan mungkin tak ada satu pun di antara 10 alat ilahi tertinggi yang bisa menyamai 72 senjata ilahi raja. 72 senjata ilahi raja dianggap sebagai edisi terbatas, lahir dari surga dan bumi, dan secara bertahap dibentuk melalui pengembangan makhluk-makhluk kuat yang transenden. Di seluruh benua, totalnya hanya ada 72 senjata raja ilahi. Dari yang ada di 12 negara, hanya 16 yang diketahui, dan senjata raja ilahi lainnya berada di kelompok benua lain atau hilang di sudut-sudut berbagai wilayah, tidak ditemukan oleh orang-orang. Dapat dikatakan bahwa memperoleh senjata ilahi raja sama dengan memperoleh kekuatan absolut. Jika seseorang memiliki alat ilahi tertinggi, ia dapat mendominasi lawan. Jika seseorang memperoleh senjata ilahi raja, ia bahkan dapat menantang lawan yang levelnya lebih tinggi dan membalikkan keadaan pertempuran dengan menggunakan kekuatan satu orang, tetap tak terkalahkan melawan banyak lawan dengan level yang sama. Artefak Dewa Raja, juga artefak dewa tingkat atas, tetapi telah melampaui kategori artefak dewa tingkat atas. Di benua ini, tidak peduli apakah itu wilayah manusia atau wilayah utama ras berbeda lainnya, selama ada kekuatan yang hadir, tidak ada seorang pun yang tidak ingin menggunakan artefak Dewa Raja sebagai harta mereka. Dan dimanapun artefak ilahi raja muncul, itu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Yang Chen menunduk dan mengingat banyak nama artefak Dewa Raja, berikut efek dari artefak tersebut, sehingga mungkin berguna di masa mendatang. Saat dia terus melihat ke bawah, tatapan Yang Chen tiba-tiba tertuju pada artefak Dewa Raja. Tombak pembunuh dewa, tombak dewa yang dulunya tak tertandingi milik Dewa Perang Mu Gufeng, salah satu senjata dewa terkuat di antara artefak Dewa Raja. Tombak ini merupakan salah satu dari sedikit senjata dewa yang dapat menandingi kekuatan artefak Dewa Kaisar. Di tangan Mu Gufeng, tombak ini tak terkalahkan, tetapi pada akhirnya, dalam sebuah pertempuran, Mu Gufeng dikalahkan oleh Sar klan binatang raksasa, dan tombak itu pun menghilang, tanpa diketahui kemana perginya. Melihat ini, Yang Chen mengerutkan kening dan segera memanggil tombak pembunuh dewa dari ruang sungai 8 ekstrim. Ah, Tuan, apa yang terjadi? Tanya tombak pembunuh dewa dengan bingung. Lihatlah, kata Yang Chen. Tombak pembunuh dewa berkedip dan bertanya, artefak Dewa Raja, apa itu? Petik 2 petik 2. Yang Chen tak kuasa menahan tawa getir. Sepertinya tombak pembunuh dewa memang memiliki banyak ingatan yang belum terbangun, kalau tidak, ia tak akan bisa melupakan artefak ilahi raja. Kalau dia tahu, dia pasti akan bangga dengan identitasnya sendiri, daripada sekarang, bertanya dengan wajah bingung apa itu artefak Dewa Raja. Yang Chen berkata perlahan, teruslah membaca. Tombak pembunuh dewa bingung, tetapi tetap melanjutkan membaca. Semakin banyak ia membaca, semakin keras ia bergumam, Mu Gufeng, Mu Gufeng. Siapakah Mu Gufeng? Apakah dia mantan pemilikku? Sang Dewa Perang. Ketika kata-kata, Dewa Perang, diucapkan, tombak pembunuh dewa berteriak keras.
Yang Chen melihat ini dan tidak menghentikannya. Dia tahu ada reaksi. Alasan mengapa ingatan tombak pembunuh dewa tetap tidak lengkap hanyalah karena tidak ada yang membimbingnya. Sekalipun mengandalkan berbagai senjata untuk membantu penyempurnaan, itu hanyalah pemulihan kekuatan, bukan ingatan. Namun sekarang berbeda. Menyaksikan perubahan pada tombak pembunuh dewa, Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menunggu hasilnya. Setelah sekian lama, tombak pembunuh dewa akhirnya stabil dan menatap catatan serta teks di buku manual pemurnian, berbisik, "Ya, aku adalah artefak Dewa Raja, betul. Mantan guruku bernama Mu Gufeng. Dan aku ingat penyebab kematian mantan guruku." "Apa yang kamu ingat?" Yang Chen bertanya dengan bingung. Tombak pembunuh dewa, dipenuhi dengan kebencian, berkata, "Aku teringat adegan mantan tuanku dijebak dan dibunuh." "Apa yang terjadi?" Yang Chen bertanya dengan heran. "Pria yang menjebak guruku, namanya Li Chongqiao. Dia murid utama Sekte Taiyi dan dianggap saudara oleh guruku saat itu. Tapi semua itu palsu, semuanya palsu. Li Chongqiao hanyalah penjahat yang hina dan tak tahu malu. Apa cerita di baliknya?" Yang Chen tidak mengerti. Dia kenal Li Chongqiao. Tempat pertama dalam daftar Dewa Perang generasi baru adalah Li Chongqiao. Dia adalah idola banyak orang, tujuan di hati banyak orang, dan keberadaannya adalah legenda. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah kalah. Ini adalah evaluasi Li Chongqiao. Tapi apa hubungannya ini dengan Li Chongqiao? Tombak pembunuh dewa melanjutkan, "Dulu, tuanku setuju untuk melawan SAR klan binatang raksasa, sebuah pertempuran untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, pertempuran untuk menentukan hidup dan mati. Tuanku rela mempertaruhkan nyawanya agar klan binatang raksasa menyerah dan membiarkan rakyat negara Luosing menjalani kehidupan yang lebih baik. Ia memang telah memenangkan pertempuran melawan SAR klan binatang raksasa, tetapi pada akhirnya, tuanku menyadari bahwa itu adalah konspirasi, sebuah konspirasi yang menargetkannya. Alasan SAR klan binatang raksasa mengusulkan duel 1 lawan 1 hanyalah untuk merenggut nyawa tuanku. Tuanku bisa bertahan melawan ras yang berbeda, tetapi ia tak pernah berpikir untuk bertahan melawan bangsanya sendiri." Yang Chen teringat kembali ingatan yang diterimanya saat pertama kali memperoleh tombak pembunuh dewa dan bertanya dengan heran, "Apakah maksudmu orang yang menusuk Mu Gufeng dari belakang adalah Li Chongqiao?" Tepat sekali, Li Chongqiao berencana menjebak tuanku dan bersekongkol dengan SAR klan binatang raksasa untuk menangkapku. Mereka berhasil karena Li Chongqiao terlalu mengenal tuanku. Tapi mereka meremehkan tuanku. Sebelum beliau meninggal, tuanku masih tidak membiarkan konspirasi mereka berhasil dan membuangku, kata tombak pembunuh dewa dengan menahan diri. Ia telah mengingat segalanya. Aku berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Li Chongqiao mengirim orang untuk mengejarku tanpa henti. Sepanjang perjalanan, meskipun aku adalah artefak Dewa Raja, aku ditinggalkan tanpa perlindungan guruku dan beberapa kali tertangkap oleh anak buah Li Chongqiao. Meskipun aku tidak jatuh ke tangan musuh, aku terluka parah dan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Akhirnya, dalam kepanikan, aku bertemu dengan arai transmisi misterius dan berakhir di tanah airmu. Setelah itu, kau tahu kelanjutan ceritanya, jelas tombak pembunuh dewa. Yang Chen mengangguk, karena dia jelas tentang kejadian berikut. Kemunculan tombak pembunuh dewa di tanah kelahirannya juga telah menyebabkan pertumpahan darah. Tombak pembunuh dewa itu kemudian terurai dan kebetulan ditemuinya, seolah-olah sudah ditakdirkan oleh surga. Memikirkan hal ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Mengesampingkan identitas artefak ilahi Raja Tombak Pembunuh Dewa, sejarah ini saja sudah menjadi topik hangat. Kalian pasti tahu bahwa musuhnya adalah Li Chongqiao, yang pertama dalam daftar Dewa Perang. Sebuah posisi yang hanya bisa disentuh oleh para ahli top yang telah melampaui tahap pencerahan, dan dia telah memprovokasi lawan seperti itu, sungguh tak terduga. Baca bab terbaru di Wuxia World Site saja. Namun karena dia telah memperoleh tombak pembunuh dewa, Yang Chen tahu bahwa tidak ada ruang untuk penyesalan. "Tuan muda, apakah Anda menyesalinya?" Tombak pembunuh dewa bertanya dengan ragu. Ia sangat pintar. Dengan pemulihan ingatannya, ia tahu bahwa itu bukanlah angka yang mudah untuk diterima. Ia ingin mendengar jawaban Yang Chen. "Apakah aku menyesalinya?" Nada bicara Yang Chen tenang, "Tombak pembunuh dewa, jika aku benar-benar menyesalinya, aku tidak akan mengambilmu sejak awal. Namun, hanya langit dan bumi yang tahu tentang masalah ini, dan kau mengerti pikiranku. Aku tahu kau menyimpan kebencian yang sangat besar terhadap Li Chongqiao, tetapi baik kau maupun aku tidak sebanding dengannya saat ini. Belum lagi kau dan aku, bahkan Sekte Suandao di belakangku mungkin tidak dapat memprovokasi dia. Jadi di masa depan, aku khawatir aku harus menyembunyikanmu lebih dalam lagi." Meskipun tombak dewa pembantai agak bodoh, ia tahu bahwa kemampuan Yang Chen saat ini terbatas, dan bahkan jika ia ingin membantu, ia tidak akan mampu. Ia ragu sejenak sebelum berkata, "Tuan muda, aku tahu sulit bagimu untuk membantuku membalaskan dendam tuanku yang dulu saat ini. Aku hanya berharap seiring waktu, ketika kau mencapai level seperti tuanku yang dulu, kau bisa membalaskan dendamnya, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk umat manusia. Tuanku yang dulu adalah sosok yang tak tertandingi dan tak terkalahkan semasa hidupnya.
Aku tidak ingin orang lain membicarakan tuanku, mengatakan bahwa ia dikalahkan oleh Raja Klan Binatang Raksasa. Aku tidak tahan jika ada yang menyebut prestasi Li Chongqiao lebih baik daripada prestasi tuanku yang dulu, karena Li Chongqiao hanyalah penjahat hina, jadi mengapa ia pantas mendapatkan kemuliaan dan perlakuan seperti ini? Yang Chen berkata perlahan, jika suatu hari nanti aku benar-benar memiliki kekuatan itu, aku akan menyelidiki kesalahan masa lalu Li Chongqiao dan mengungkapnya satu per satu. Tapi tombak Dewa Pembantai, apa kau pikir aku bisa melakukannya? Seiring waktu, bisakah aku benar-benar mencapai alam seperti yang pernah dicapai oleh guru lamamu sebelumnya? Jika itu orang lain, aku mungkin tidak akan percaya diri, tetapi jika itu kamu, Tuan Muda, ceritanya akan berbeda. Aku yakin kamu bisa melakukannya, kata tombak Dewa Pembantai. Hahaha. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, tombak Dewa Pembantai, aku tidak akan mengecewakanmu. Kalau aku tidak menjadi lebih kuat, bagaimana aku bisa membunuh Hua Wanru? Dan kalau aku tidak menjadi lebih kuat, bagaimana aku bisa layak untuk Zhang Suelian? Tombak Dewa Pembantai mengangguk berat, dan pada saat itu, jarak antara tombak itu dan Yang Chen telah sepenuhnya menghilang. Keduanya telah sepenuhnya membuka hati mereka satu sama lain. Yang Chen dapat melihat bahwa meskipun tombak Dewa Pembantai tampak agak acuh tak acuh, tombak itu sangat setia kepada tuannya sebelumnya. Meskipun ia belum pernah melihat Mu Gufeng, berdasarkan pengabdian tombak itu, Yang Chen dapat menebak bahwa Mu Gufeng pastilah seorang pahlawan yang luar biasa pada masanya. Jika tidak, bagaimana mungkin tombak panjang yang liar ini tunduk padanya? Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Keberadaanmu seharusnya tidak terlalu mencolok, kata Yang Chen. Karena bijaksana, tombak Dewa Pembantai mengetahui nilainya sebagai senjata ilahi raja, dan segera kembali ke ruang sungai delapan ekstremitas yang mengalir. Adapun Yang Chen, dia terus mempelajari manual pemurnian artefak. Ia tidak menyadari nilai dari buku panduan ini sampai ia membacanya. Awalnya ia mengira senjata ilahi raja adalah harta karun tertinggi di antara senjata-senjata ilahi, tetapi seiring ia membaca, ia menemukan bahwa ada tingkatan yang lebih tinggi di atas 72 senjata ilahi raja. Level itu adalah 10 peralatan ilahi Kaisar Agung. Ketika tombak Dewa Pembantai disebutkan dalam buku panduan pemurnian, disebutkan tentang peralatan ilahi Kaisar, tetapi Yang Chen tidak menganggapnya serius saat itu. Sekarang, melihat kata-kata, peralatan ilahi Kaisar, Yang Chen mau tidak mau menjadi serius. Dengan hanya 72 senjata ilahi raja, ia bertanya-tanya harta apa yang dimiliki 10 peralatan ilahi Kaisar, karena mereka bahkan lebih langka daripada peralatan ilahi raja. Setelah membaca, Yang Chen sampai pada suatu kesimpulan. Peralatan ilahi Kaisar merupakan harta karun tertinggi yang berada di atas peralatan ilahi raja. Jika senjata ilahi raja dapat menimbulkan kekacauan berdarah di suatu sekte dan layak menjadi harta leluhur, maka alat ilahi Kaisar akan cukup untuk membuat sekelompok besar ras menjadi gila. Sementara senjata ilahi raja menguasai pengaruh suatu sekte, alat ilahi Kaisar menguasai kelompok ras super. Buku petunjuk pemurnian artefak menyatakan bahwa manusia pada awalnya bukanlah salah satu ras super di benua ini. Mereka menjadi ras super hanya karena memperoleh alat ilahi Kaisar. Alat ilahi Kaisar ini disebut busur Dewa Bulan Jatuh. Busur Dewa Bulan Jatuh adalah mahakarya surgawi. Ketika muncul begitu saja, busur itu menimbulkan sensasi di antara banyak ras. Bertahun-tahun yang lalu, perang yang mengguncang dunia meletus, dan tak terhitung banyaknya orang tewas atau terluka. Banyak ras lenyap dari sungai sejarah. Saat itu, Sekte Tai tidak mendominasi wilayah manusia, dan manusia hanya memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan busur Dewa Bulan Jatuh. Kekuatan mereka tidak luar biasa. Pada masa itu, manusia bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pemimpin Sekte Tai lah yang menggunakan strategi untuk mendapatkan busur Dewa Bulan Jatuh, yang membawa kemakmuran bagi umat manusia. Klan yang tidak memperoleh busur Dewa Bulan Jatuh secara bertahap mengalami kemunduran, dan manusia, yang memiliki alat ilahi Kaisar, dengan kokoh memantapkan diri mereka sebagai kelompok ras super. Terlebih lagi, Sekte Tai juga, berkat busur Dewa Bulan Jatuh, menjadi kekuatan dominan dalam kelompok ras manusia. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun mampu menandingi posisi Sekte Tai berkat alat ilahi Kaisar ini. Meskipun Sekte Tai pernah mengalami kemunduran, selama busur Dewa Bulan Jatuh masih ada, siapapun yang mencoba menyentuh Sekte Tai pada akhirnya akan menyerah. Kekuatan busur dewa ini terlalu kuat, menyebabkan banyak kekuatan takut padanya dan mengurungkan niat mereka untuk memprovokasi Sekte Tai lagi. Jadi, alat ilahi Kaisar begitu kuat, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Melihat catatannya, bukan hanya Sekte Tai, tetapi juga kemakmuran umat manusia di 12 negara selama bertahun-tahun tidak dapat dipisahkan dari alat ilahi Kaisar. Dia tak dapat menahan diri untuk membaca lebih lanjut, mencoba mengingat nama-nama peralatan ilahi Kaisar ini dalam benaknya. Meskipun alat ilahi Kaisar ini memiliki nama, efeknya bahkan lebih misterius daripada senjata ilahi raja. Hanya segelintir alat ilahi Kaisar di tangan ras asing yang memiliki sedikit pemahaman tentang efeknya, tetapi belum ada metode untuk melawannya.
Ketika Yang Chen melihat ini, dia tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak berani berharap pada alat ilahi kaisar karena kalaupun dia benar-benar memilikinya, itu tidak akan ada artinya karena dia tidak bisa mengendalikannya. Memiliki satu senjata ilahi raja saja sudah cukup membuatnya pusing. Jadi, dengan cara ini, Yang Chen menghabiskan sepanjang malam mempelajari manual pemurnian artefak. Baru pada pagi hari kedua dia selesai membaca sebagian besarnya. Setelah dia selesai membaca, seseorang datang mengunjunginya di pintu. Saat arwahnya terpencar, Yang Chen bergegas keluar untuk menyambut mereka saat melihat tamu itu, karena tak lain dan tak bukan adalah Yu Long yang pernah bertemu dengannya sebelumnya. Yu Long telah memberi tahu tetua Qian Gong kemarin bahwa dia akan menemani Yang Chen ke gerbang King Yu, dan dia masih tiba tepat waktu. Haha, Yang Chen, temanku, sudah hampir waktunya. Haruskah kita pergi ke gerbang King Yu sekarang? Yu Long berkata dengan ramah. Meskipun Yang Chen sama sekali tidak ingin pergi, tidak ada ruang untuk penyesalan saat ini, jadi dia hanya bisa berkata, baiklah, tolong pimpin jalannya, Senior Yu Long. Baiklah, ayo pergi. Yu Long tersenyum. Maka berangkatlah sekelompok orang dengan cara yang megah dan megah, langsung menuju gerbang King Yu. Sepanjang jalan, banyak orang membicarakan Yang Chen pergi ke gerbang King Yu untuk aliansi pernikahan. Mereka tidak tahu siapa yang membocorkan berita itu, yang membuat Yang Chen agak malu dan merasa seperti selebritas. Maka, sambil tertawa dan berbincang-bincang, mereka segera tiba di gerbang King Yu. Di depan gerbang King Yu, ada seseorang yang telah lama menunggu, dan orang itu tidak lain adalah Luo Yihong. Melihat Luo Yihong menunggu mereka secara langsung, Yang Chen dan Yu Long keduanya terkejut. Kita harus tahu bahwa sudah sangat mengejutkan bagi Luo Yihong untuk secara pribadi mengunjungi dan membahas masalah ini kemarin, tetapi hari ini, dia keluar dan menunggu mereka lagi. Kapan Luo Yihong menjadi begitu tidak berharga? Jika Luo Yihong benar-benar tidak berharga, itu akan baik-baik saja, tetapi Luo Yihong bukanlah barang berharga biasa. Dia adalah anggota paling luar biasa dari generasi muda gerbang King Yu, yang akan dibina oleh gerbang King Yu hingga mencapai tahap pencerahan. Jika dia tidak berharga, mungkin tidak banyak orang di gerbang King Yu yang bisa berharga. Mengundang orang seperti itu berarti menghargai Anda. Meskipun mungkin tidak disengaja, tetap saja itu wajar. Tapi kalau dia sendiri yang menunggumu, dia pasti sudah mengesampingkan statusnya sendiri. Ini tidak normal. Yu Long bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Ia takut gerbang King Yu sedang berusaha membentuk aliansi pernikahan dengan Yang Chen. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Yu Long. Saat itu, dia tersenyum dan berkata, Yang Chen, temanku, ayo kita tunggu di sini. Kamu bisa pergi dulu. Yang Chen mengangguk, lalu berjalan menuju delegasi gerbang King Yu, tatapannya akhirnya tertuju pada Luo Yihong. Begitu dia memperhatikan Luo Yihong, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Dia ingin memanggil Luo Yihong senior, tetapi Luo Yihong terlihat begitu muda dan cantik. Mungkin kurang tepat memanggilnya senior, tetapi jika mereka berbicara setara, Luo Yihong memang berada di alam dewa sejati, lebih kuat darinya, dan dia tidak tahu bagaimana cara bergaul dengannya. Seolah melihat rasa malu Yang Chen, Luo Yihong, yang murah hati dan pengertian, tersenyum dan berkata, saya sudah menunggu Tuan Muda Yang Chen. Anda sangat tepat waktu. Begitu Luo Yihong memanggil Yang Chen dengan sebutan, Tuan Muda, Yang Chen pun mengerti bahwa Luo Yihong sama sekali tidak berniat untuk bersikap angkuh di hadapannya dan berniat untuk memperlakukannya sebagai orang yang setara dengannya. Namun, semakin seperti ini, Yang Chen semakin bingung. Ia dan Luo Yihong adalah orang asing. Mengapa Luo Yihong begitu baik padanya dan begitu menghargainya? Hanya karena kebangkitannya di Wind Thunder Platform. Itu jauh dari cukup. Tentu saja, meskipun hatinya bingung, ia diikuti oleh Sekte Suandao, jadi ia tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan gerbang King Yu kepadanya. Ia berkata, Nona Luo terlalu baik. Saya masih tidak tahu mengapa Sekte Anda yang terhormat mengundang saya. Bisakah Anda membocorkan beberapa informasi sebelumnya agar saya bisa mendapatkan beberapa petunjuk? Tuan Muda Yang, ikuti saja aku. Luo Yihong tersenyum, tanpa berniat mengungkapkan masalahnya di sini. Ia berbalik dan pergi, berniat untuk membawa Yang Chen ke dalam sekte. Yang Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia ingin segera mencari tahu masalahnya, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Ia harus mengikuti rombongan itu ke gerbang King Yu. Akhirnya, dipimpin oleh Luo Yihong, rombongan itu tiba di sebuah danau. Di tengah danau, terdapat sebuah aula kecil yang dikelilingi pegunungan dan hutan. Menemukan harta karun Feng Shui seperti itu di medan perang bukanlah tugas yang mudah. Ketika mereka tiba di sini, orang-orang di belakang Luo Yihong berhenti, hanya menyisakan Yang Chen dan Luo Yihong untuk pergi ke aula kecil bersama-sama, ditemani oleh dua pelayan. 4 orang melangkah ke atas air dan memasuki aula, di mana Luo Yihong berkata terlebih dahulu, Tuan Muda Yang Chen, silakan duduk. Yang Chen tidak sopan dan duduk, lalu menatap langsung ke arah Luo Yihong, menjadi semakin bingung tentang apa yang ingin dilakukan Luo Yihong padanya.
Luo Yihong tampaknya tidak berniat memberitahu Yang Chen tentang hal itu sekarang, tetapi dia memerintahkan, sajikan teh untuk Tuan Muda Yang. Yang Chen melihat tehnya terisi dan mencicipi isi cangkirnya, tetapi rasanya hambar. Setelah itu, Luo Yihong menemukan beberapa obrolan iseng dengannya, membuat Yang Chen merasa malu dan tak berdaya. Dia sama sekali tidak repot-repot berbasa-basi, dan langsung berkata, Nona Luo, kata-kataku mungkin menyinggung, tapi karena kita baru bertemu beberapa kali, tidak perlu terlalu tertutup. Hari ini, aku di sini, dan Nona Luo pasti punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Kenapa tidak bicara saja, agar aku tidak menebak-nebak dan membuang-buang kata-katamu? Melihat temperamen Yang Chen, Luo Yihong tersenyum. Awalnya ia ingin menyelidiki karakter Yang Chen, tetapi semakin ia menyelidiki, semakin ia tidak yakin akan karakter Yang Chen. Kalau saja orang lain yang melakukan percakapan santai seperti itu dengannya, mereka mungkin tidak akan bosan selama beberapa hari, karena tidak sedikit orang yang mencoba merayunya. Namun, Yang Chen berbeda. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk secangkir teh, ia sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kuncinya adalah Yang Chen tidak menunjukkan ketidaksabaran, ia hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi secara langsung. Dari sini, jelas bahwa Yang Chen memiliki tekad yang luar biasa. Ia tak ingin main-main lagi, karena kata-katanya barusan sudah membuka jalan. Saat itu, ia berkata, Tuan Muda Yang, Anda pasti sudah menguasai teknik yang disebut Kitab Suci Tai Chi, kan? Mendengar ini, Yang Chen mengangkat alisnya, menjadi sangat serius. Ia menatap Luo Yihong dalam-dalam dan mendapati Luo Yihong juga menatapnya tanpa ragu. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Gadis ini begitu yakin bahwa aku telah mempraktikkan Kitab Suci Tai Chi, dia pasti punya bukti dan keyakinan. Aku khawatir itu tidak bisa disembunyikan. Sambil diam-diam memanggil Taois api ilahi di dalam hatinya, ia berkata, aku memang punya beberapa keahlian dalam teknik api. Apa saran Nona Luo tentang hal ini dan apa pendapatnya? Luo Yihong menutup mulutnya dan tertawa, mengagumi kepintaran Yang Chen. Cara bicara Yang Chen tidak menyembunyikan praktik Kitab Suci Tai Chi-nya, tetapi juga mencegahnya bertanya langsung. Dalam sekejap, irama ada di tangannya. Ia tidak langsung menghadapinya dan berkata, jika Tuan Muda Yang memang telah mempraktikkan Kitab Suci Tai Chi, saya tidak keberatan. Kitab Suci Tai Chi tetap milik Anda. Saya tidak akan menyentuhnya atau menanyakannya. Saya hanya berharap Tuan Muda Yang mau memberitahu saya satu hal. Jika aku bilang aku tidak berlatih, apakah Nona Luo akan mempercayainya? Yang Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Aku tidak percaya sepatah kata pun. Mata Luo Yihong tampak jernih. Yang Chen tertawa getir. Taois api ilahi itu tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi ia harus membuat penilaian sendiri dan berkata, kalau begitu, Nona Luo, tolong beritahu saya. Apa yang Anda ingin saya katakan? Aku ingin tahu keberadaan pendiri Kitab Suci Tai Chi sejati, Taois api ilahi. Bibir merah Luo Yihong memarahi dengan lembut, kata demi kata. Mendengar ini, Yang Chen berpikir keras. Di mana keberadaan Taois api ilahi? Apa hubungan antara gerbang Qingyu dan Taois api ilahi? Saat ragu, Yang Chen bertanya dengan bingung, saya mendapatkan Kitab Suci Tai Chi secara kebetulan. Ketika saya mengetahui bahwa kitab itu diciptakan oleh Taois api ilahi, seorang pendahulu yang hebat, saya sangat mengaguminya dan ingin menemukannya. Namun, saya tidak tahu di mana Taois api ilahi berada. Selain itu, saya tidak tahu mengapa Nona Luo bertanya tentang keberadaan Taois api ilahi, dan apa hubungan antara Taois api ilahi dan gerbang Qingyu. Wajar jika Tuan Muda Yang memiliki keraguan ini. Sejujurnya, Taois api ilahi dulunya adalah tetua tahap pencerahan di gerbang Qingyu kami, kata Luo Yihong dengan sungguh-sungguh. Yang Chen tercengang. Dia belum pernah mendengar Taois api ilahi membicarakan hal ini sebelumnya. Taois api ilahi tampaknya telah memberitahunya bahwa dia adalah seorang kultivator bebas di generasi mereka, tetapi dia tidak pernah berbicara tentang gerbang Qingyu. Apakah ini benar-benar benar? Yang Chen tidak yakin. Benar sekali. Jika Tuan Muda Yang Chen tidak percaya, saya bisa mengajak Anda melihat gerbang Qingyu kami. Medan perang ini juga pernah dikunjungi oleh Taois api ilahi di masa lalu, dan beliau meninggalkan banyak jejak. Saya bisa mengajak Tuan Muda Yang Chen melihatnya sendiri, dan saat itu, entah itu benar atau salah, Tuan Muda Yang Chen akan memiliki pemahaman yang jelas, kata Luo Yihong lembut. Yang Chen ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah Nona Luo tahu mengapa Taois api ilahi menghilang dan meninggalkan gerbang Qingyu saat itu? Luo Yihong menjawab dengan tenang, masalah ini berawal dari sejarah yang sangat jauh. Akan tetapi, saya masih ingat dengan jelas bahwa pada awalnya, leluhur api ilahi mengikuti seorang tetua bernama Taois Jingming dan pergi, tampaknya karena semacam taruhan. Kami mengira leluhur api ilahi akan kembali setelah menyelesaikan urusannya, tetapi dia tidak pernah kembali, dan kami masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Taois Jingming itu. Sayangnya, guru keluarga saya telah memikirkan leluhur api ilahi, tetapi tidak pernah menerima kabar apapun darinya. Mendengar ini, Yang Chen diam-diam tersenyum pahit. Kata-kata Luo Yihong sebenarnya benar.
Itu memang karena Taois api ilahi telah menaiki kapal bajak laut Taois Jingming sehingga dia tidak pernah kembali. Mengenai jenis taruhan apa yang dibuat antara keduanya, ia juga tidak tahu, dan ia juga tidak tahu apakah Taois Jingming adalah anggota umat manusia. Yang ia tahu hanyalah bahwa Taois Jingming bermaksud untuk membina penerus yang luar biasa. Saat memikirkannya, Yang Chen memiliki keraguan lain dan bertanya, "Oh, ketua keluargamu, bolehkah aku tahu siapa tetua itu?" Guru keluarga saya dikenal sebagai Taois Bintang Putih. Jika Tuan Muda Yang Chen tahu keberadaan leluhur api ilahi, mohon beritahu saya. Guru saya sudah lama mencarinya, kata Luo Yihong. Sekarang, Yang Chen mengerti bahwa Luo Yihong mencari Taois api ilahi terutama untuk gurunya. Namun, harus dikatakan bahwa Luo Yihong tampak cukup tulus dan tampaknya tidak memiliki motif tersembunyi apapun. Itulah sebabnya dia berpikir keras, tidak yakin apakah akan mengungkapkan kebenaran atau tidak. Tepat saat dia ragu-ragu, tiba-tiba, suara Taois api ilahi terngiang-ngiang di benak Yang Chen. Yang Chen, mengenai urusanku, ingat, jangan sebutkan sepatah kata pun. Kata Taois api ilahi. Yang Chen tidak bisa menahan rasa bingung, Penatua Shen Huo, mengapa Anda melakukan ini? Sang Taois api ilahi tidak berniat membuang-buang kata, dan mendengus, lakukan saja apa yang kukatakan dan jangan bertanya lebih banyak. Ketika percakapan berakhir, suaranya menghilang, meninggalkan Yang Chen merasa geli sekaligus jengkel. Dia hanya bisa berkata, saya khawatir akan mengecewakan Nona Luo. Saya benar-benar tidak tahu apapun tentang keberadaan Taois api ilahi. Luo Yihong menatap tajam ke mata Yang Chen dan tidak menemukan gejolak yang tidak biasa, yang membuatnya agak percaya padanya. Namun, ia tidak langsung mengusir Yang Chen, melainkan berkata, kalau begitu, saya pasti ceroboh. Saya tidak akan bertanya lebih lanjut tentang leluhur api ilahi. Sedangkan Anda, Tuan Muda Yang, karena Anda adalah tamu, mengapa tidak tinggal bersama kami beberapa hari lagi? Banyak murid dari gerbang King Yu kami sangat mengagumi Anda. Yang Chen terkejut melihat sikap Luo Yihong terhadapnya tetap tidak berubah dan tidak berubah sama sekali. Awalnya, wajar saja jika Luo Yihong bersikap rendah hati dan hormat kepadanya karena ia pikir Luo Yihong mungkin tahu keberadaan Taois api ilahi, tetapi sekarang setelah Luo Yihong dengan jelas menyatakan ketidaktahuannya, meskipun sikapnya tidak berubah drastis, sikapnya pasti akan sedikit berubah. Namun, ia tetap memperlakukan Luo Yihong dengan hormat. Ini berarti Luo Yihong memang baik hati, atau ia memiliki motif tersembunyi. Yang Chen memutuskan untuk memercayainya, dan berkata dengan nada dingin, Nona Luo, jangan bertele-tele. Saya tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Karena saya tidak tahu di mana Taois api ilahi berada, tidak ada gunanya melanjutkan percakapan ini. Jika Nona Luo benar-benar menginginkan metode kultivasi kitab suci Taichi saya tidak berniat menyembunyikannya dan akan segera mengembalikannya ke gerbang King Yu, karena awalnya milik sekte Anda, dan sudah sepantasnya saya mengembalikannya. Luo Yihong tersenyum anggun, menyadari bahwa Yang Chen telah salah paham, dan berkata dengan sabar, Tuan Muda Yang, Anda salah paham. Meskipun kitab suci Taichi sangat berharga, gerbang King Yu telah lama berhenti berfokus pada pengembangan teknik api. Oleh karena itu, metode kultivasi ini tidak terlalu penting bagi sekte kami. Bahkan jika kami mengambilnya kembali, itu tidak akan memberikan efek yang baik, dan hanya akan membuat para murid bercita-cita terlalu tinggi, menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Saya tidak mencoba mengambil kitab suci Taichi Anda, tetapi jika saya memiliki niat, itu karena Anda memiliki hubungan dengan Taois api ilahi. Guru saya memiliki hubungan yang mendalam dengan leluhur api ilahi, dan saya sangat berharap Tuan Muda Yang dapat bergabung dengan gerbang King Yu kami. Yang Chen tertegun dan terdiam sesaat. Mungkin karena mengira Yang Chen tersentuh, mata Luo Yihong berbinar dan ia segera berkata, Tuan Muda Yang, jangan khawatir. Gerbang King Yu kami akan menangani urusan dengan sekte Suandao dengan baik. Yang Chen melambaikan tangannya, Nona Luo, tolong menyerahlah. Saya, Yang Chen, mungkin tidak terlalu bijaksana, tetapi saya tahu bagaimana bersikap sepenuh hati dalam tindakan saya. Sekte Suandao memperlakukan saya dengan baik, dan saya tidak bisa meninggalkan sekte saya sendiri dan beralih ke sekte Anda hanya karena beberapa keuntungan kecil yang Anda tawarkan. Jadi, Nona Luo, tolong menyerahlah. Namun, jika Nona Luo membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, saya tidak akan menolak. Saya mungkin tidak bisa memberikan banyak, tetapi saya bisa berkontribusi sedikit. Kalau begitu, saya sangat menghargai bantuan Anda, Tuan Muda Yang. Luo Yihong tersenyum tipis. Maukah Anda berjalan-jalan di halaman ini bersama saya? Yang Chen tahu bahwa Luo Yihong menikmati percakapan mereka, bukan karena pesonanya, tetapi murni karena hubungannya dengan Taois api ilahi. Tampaknya gurunya dan Taois api ilahi sangat dekat. Terlebih lagi, ketika Taois api ilahi menyebut nama Taois bintang putih, emosinya tersulut, dan ia segera memberitahu Yang Chen untuk tidak mengungkapkan keberadaannya, yang menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak jelas. Karena alasan ini, Yang Chen memutuskan untuk bertindak sendiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu,
Nona Luo, apa hubungan antara Penatua Bintang Putih dan Taois Api Ilahi saat itu? Saya tidak takut tuan muda yang menertawakan ini, tetapi guru keluarga saya dulu adalah junior dari Taois Api Ilahi, dan dalam hal senioritas, guru keluarga saya juga akan memanggil Taois Api Ilahi, paman senior. Luo Yihong tersenyum pahit, masalah ini bukan rahasia, dan secara teori, seharusnya tidak ada perselisihan antara guru keluarga saya dan Taois Api Ilahi. Namun, guru keluarga saya keras kepala dan menyukai temperamen dan karakter leluhur api ilahi. Sifat tetua selalu keras kepala dan terus terang. Begitu dia menetapkan tujuannya pada sesuatu, dia akan mengejarnya selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Namun, leluhur api ilahi bahkan lebih keras kepala. Terlepas dari larangan antara senior dan junior, leluhur api ilahi tidak pernah menyetujui keinginan tetua. Yang Chen berkedip, tidak menyangka adanya hubungan antara Taois api ilahi dan Taois bintang putih. Ternyata Taois api ilahi itu cukup menarik perhatian saat itu, karena dikejar-kejar seperti ini. Namun, pengejaran tetua tak pernah terhenti. Bahkan mantan pemimpin sekte dan anggota tingkat tinggi lainnya pun tak berdaya. Leluhur api ilahi tak mampu menghadapi tetua dan akhirnya memutuskan untuk berkelana keliling dunia, tak pernah kembali ke sekte, tetapi pasti kembali setidaknya sekali dalam 100 tahun. Namun kali ini berbeda. Leluhur api ilahi seakan lenyap dari muka bumi. Tetua telah mencari selama bertahun-tahun dan masih belum menyerah, kata Luo Yihong. Yang Chen berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, jika kamu menghitungnya seperti itu, Penatua Bintang Putih telah mencari Taois api ilahi selama beberapa waktu, kan? Ya, sudah puluhan ribu tahun berlalu. Kurasa hanya mereka berdua yang tahu persisnya, kata Luo Yihong. Setelah sekian lama, Penatua Bintang Putih masih belum melupakan Penatua api ilahi. Yang Chen tak kuasa menahan napas dalam-dalam. Ya, tetua tak pernah lupa. Begitu ia memutuskan sesuatu, bahkan 9 ekor lembu pun tak akan mampu menghentikannya. Luo Yihong menggelengkan kepalanya, selama bertahun-tahun, tetua tak pernah mengendurkan atau mengabaikan pencariannya akan leluhur api ilahi. Mendengar ini, Yang Chen berpikir keras. Kasih sayang seseorang dapat bertahan 10 atau 100 tahun, yang dianggap emosional, 1000 atau 10.000 tahun dapat disebut cinta, tetapi ketika berlangsung puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama, itu bukan lagi sesuatu yang dapat dibendung oleh emosi atau cinta. Kecintaan White Star terhadap Divine Fire Daoist mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Hal ini juga memberi Yang Chen idenya sendiri. Dia berkata perlahan, Nona Luo, terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Aku akan pergi sekarang. Tidakkah tuan muda yang akan tinggal beberapa hari lagi? Luo Yihong mencoba menahannya. Tidak perlu. Sekarang aku hanya seorang prajurit patroli kecil. Meninggalkan posku selama setengah hari saja sudah merupakan pelanggaran serius. Aku tidak bisa menunda tugasku lebih lama lagi, kata Yang Chen. Kalau begitu, silakan saja, Tuan Muda Yang, kata Luo Yihong. Di bawah pengawalan Luo Yihong, keduanya tiba di gerbang depan gerbang King Yu. Yang Chen melihat bahwa sikap Luo Yihong terhadapnya tulus, dan meskipun kultivasinya lebih tinggi darinya, ia tidak menunjukkan kesombongan. Hal ini membuatnya banyak berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, gadis Luo, apakah mungkin kita bisa berbicara secara pribadi? Luo Yihong bingung, tetapi dia mengikuti keinginan Yang Chen dan melambaikan tangannya ke belakang, memberi isyarat kepada yang lain untuk pergi dan tidak mengganggu keduanya. Melihat semua orang pergi, Yang Chen ragu sejenak, lalu berkata, Nona Luo, aku sedang memujimu tadi, kuharap kau tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, aku tidak bisa sembarangan mengungkapkan berita tentang tetua api ilahi. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu menyembunyikan apapun. Aku tahu satu atau dua hal tentang keberadaan tetua api ilahi. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, mata Luo Yihong terbelalak kaget. Ia pikir Yang Chen tidak tahu apa-apa tentang Taois api ilahi, tetapi sekarang ia malah bilang tahu. Dia sangat gembira dan bertanya, Tuan Muda Yang, apakah Anda benar-benar tahu? Yang Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Taois api ilahi kini murka, kata-katanya penuh amarah saat dia memarahi. Namun, Yang Chen mengabaikannya dan menatap Luo Yihong, ya, Nona Luo, aku mungkin tidak tahu persis keberadaan tetua api ilahi, tapi kurasa tak seorang pun di dunia ini yang tahu lebih baik daripada aku. Namun, aku minta maaf karena tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku butuh beberapa hari lagi untuk berpikir sebelum bisa memberitahumu. Setelah aku mendapat jawaban, aku akan mengunjungimu. Ini, Luo Yihong menggigit gigi taringnya. Jika Yang Chen tahu keberadaan Taois api ilahi, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mengingat kembali saat Yang Chen pertama kali memintanya untuk mengantarnya keluar gerbang, Luo Yihong tak kuasa menahan tawa. Ternyata ia telah dipermainkan oleh Yang Chen. Sejak awal, Yang Chen yang mengendalikan tempo, dan sekarang ia ingin pergi, Luo Yihong sama sekali tak bisa menghentikannya. Mereka sudah berada di luar gerbang, dengan orang-orang dan kuda dari Sekte Suandao yang menyaksikan. Tuan Muda Yang, jika kau punya kabar tentang Taois api ilahi, kenapa kau tidak memberitahuku sekarang? Tanya Luo Yihong dengan sungguh-sungguh.
Nona Luo, tenanglah. Tidak memberitahumu bukan berarti aku tidak mau. Coba pikirkan, jika tetua api ilahi bisa kembali, bukankah dia ingin kembali ke tanah leluhurnya? Dia tidak kembali karena dia punya alasan sendiri. Apa gunanya memberitahumu meskipun aku sudah kembali? Aku hanya bisa memberitahumu bahwa tetua api ilahi masih aman dan sehat sekarang, kata Yang Chen acuh tak acuh. Hati Luo Yihong sepenuhnya terikat pada Yang Chen. Matanya yang indah menatap Yang Chen tanpa berkedip, yang dia inginkan hanyalah mendapatkan berita tentang Taois api ilahi, tetapi sulit untuk melepaskan rasa ingin tahu yang telah ditahan Yang Chen dalam dirinya. Setelah sekian lama, Luo Yihong akhirnya menahan gejolak hatinya dan berkata, Tuan Muda Yang, kau harus datang ke gerbang King Yu di masa depan, kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku berjanji, melihat ekspresi kesal Luo Yihong, Yang Chen tahu dia marah padanya. Itu tidak mengherankan karena tidak ada seorang pun yang akan merasa senang jika diperlakukan dan dimanipulasi seperti ini. Namun, dia punya alasan. Dia sudah berani bersikap tidak sopan dengan mengatakan bahwa dia tahu tentang Taois api ilahi. Sekarang dia pusing memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Taois api ilahi nanti, jadi tidak mungkin dia bisa terus membicarakan detailnya. Setelah selesai berbicara, Yang Chen menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat dan pergi sendiri. Luo Yihong memperhatikan Yang Chen kembali, bahkan saat dia berjalan jauh ke tengah kerumunan orang dan kuda sekte Suandao, matanya tetap tertuju padanya tanpa bergerak. Dalam perjalanan pulang, Yang Chen dicecar banyak pertanyaan oleh orang-orang di sekitarnya, kebanyakan tentang siapa pasangan aliansi pernikahannya. Bagaimana Yang Chen bisa menjelaskannya? Ia mengarang alasan dan menepisnya sebelum kembali dan langsung masuk ke dalam tendanya, menerapkan larangan di sekitarnya. Tugas patroli telah selesai. Selanjutnya, dia harus berpikir bagaimana cara menjelaskannya kepada Taois api ilahi. Jika dia tidak menjelaskannya dengan jelas, mungkin akan sulit untuk mengunjungi Divine Fire Daois lain kali. Memikirkan hal itu, Yang Chen segera memasuki 5 istana warisan untuk segera bertemu dengan Taois api ilahi. Dalam sekejap mata, Yang Chen tiba di istana warisan 5, istana Taois api ilahi. Begitu melangkahkan kaki di istana, Yang Chen segera merasakan peningkatan suhu, disertai lapisan-lapisan api hebat yang menyapu ke arahnya. Dalam sekejap, api mengelilinginya dengan erat, dan wajah Taois api ilahi muncul dari api. Setelah menampakkan diri, Taois api ilahi berkata dengan dingin, Nak, aku sarankan kau memberiku penjelasan yang masuk akal, kalau tidak, bahkan jika aku tidak mengambil nyawamu hari ini, aku akan memastikan kau merasakan akibat dari membuatku marah. Mendengar perkataan Taois api ilahi, Yang Chen tahu bahwa dia marah, tetapi dia berani memprovokasi kemarahan Taois api ilahi karena suatu alasan. Setidaknya untuk saat ini, situasinya tidak terlalu buruk, karena Taois api ilahi memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Yang Chen membungkuk hormat dan berkata, Penatua api ilahi, alasan saya mengungkapkan beberapa urusan Anda kepada junior Luo Yihong sebenarnya disengaja. Saya pikir karena pendeta Tao Bintang Putih telah mencari Anda selama bertahun-tahun. Apa hubungannya pencariannya selama bertahun-tahun denganku? Apakah kau tersentuh oleh kegigihannya dan hanya memberinya harapan dengan menceritakannya? Balas Taois api ilahi. Setelah mendengar ini, Yang Chen berkata, Penatua api ilahi, sebenarnya, Anda juga harus memiliki perhatian yang mendalam terhadap Penatua Bintang Putih, kan? Sang Taois api ilahi sedikit tertegun, dan emosinya dapat dirasakan melalui fluktuasi api. Melihat perubahan emosi Taois api ilahi, Yang Chen tahu tebakannya benar dan ia berkata dengan lembut, Penatua api ilahi, kau pasti peduli pada Penatua Bintang Putih. Kalau tidak, kau tidak akan sebegitu marahnya padaku. Lagi pula, aku belum memberi tahu siapapun di mana kau berada. Aku hanya memberi tahu Luo Yihong bahwa kau masih hidup. Ini saja seharusnya tidak membuatmu marah. Satu-satunya alasan kemarahanmu adalah karena kau tidak ingin Penatua Bintang Putih tahu bahwa kau masih hidup. Kau begitu peduli dengan pikirannya tentangmu karena kau masih mencintainya, atau kau membencinya dalam hatimu. Tapi kurasa kau terlalu peduli padanya. Sang Taois api ilahi ingin membantah, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menghela napas. Dia menarik api dan mendengus, anak kecil, kau benar-benar licik. Pikiranku memang sudah kau tebak. Nah, karena kau sudah menebaknya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Awalnya, aku tidak punya perasaan apapun terhadap White Star, tetapi kemudian, aku menyadari bahwa aku mulai memiliki niat baik terhadapnya. Namun, karena usia kami berbeda, aku tidak bisa mentolerir orang lain bergosip tentangku. Dan sekarang, meskipun dia telah mencariku selama bertahun-tahun, aku tidak akan berubah pikiran. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Aku telah membuat perjanjian dengan Taois Jingming untuk tidak meninggalkan warisan 5 istana selama sisa hidupku. Bahkan jika dia tahu bahwa aku masih hidup, apa yang bisa dia lakukan? Itu hanya akan membawa lebih banyak kesedihan, saling bertemu tetapi tidak dapat bertemu. Lebih baik membiarkannya berpikir bahwa aku sudah mati dan mengakhiri pikirannya tentangku. Kau, di sisi lain, hanya memberinya harapan. Bukankah itu akan lebih menyakitkan baginya?
Yang Chen tidak dapat menahan senyum, karena spekulasinya benar, Taois api ilahi sangat peduli pada bintang putih. Dia berkata dengan serius, "Senior, bagaimana Anda bisa yakin tidak ada jalan keluar?" Aku sudah membuat kesepakatan dengan Taois Mingjin bahwa hanya ketika ada guru baru untuk 5 istana warisan, dan aku telah membesarkan mereka menjadi seseorang seperti diriku dulu, barulah aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku dengan persetujuan guru baru itu. Apa bedanya ini dengan terjebak di sini seumur hidup? Kata Taois api ilahi itu. Yang Chen tertawa, "Kalau begitu tunggu saja aku dewasa, bukankah itu cukup?" Taois api ilahi menyipitkan mata, "Nak, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Kau pikir mudah untuk tumbuh dewasa? Hanya untuk mewarisi 5 istana warisan dan menjadi guru baru, kau tahu ada berapa langkah? Langkah paling penting adalah kau harus memiliki kekuatan tahap pencerahan, lalu lulus penilaian Taois Mingjin. Kau pikir semudah itu?" Tegur Taois api ilahi. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Penatua api ilahi, menjadi penguasa baru 5 istana warisan memang tugas yang berat, tetapi saya masih yakin bisa berhasil. Meskipun peluangnya kecil, saya akan tetap mencoba. Menurut saya, menyerah karena kesulitan dan menghibur diri dengan mengatakan itu demi kebaikan orang lain adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tugas senior adalah membina junior seperti saya. Apakah saya bisa mewarisi 5 istana atau tidak juga berkaitan erat dengan Anda. Jadi, apakah Anda benar-benar tidak percaya diri untuk melatih saya? Atau apakah Anda tidak percaya diri dan merasa tidak ada yang berhasil tanpa mencoba?" Perkataan Yang Chen menyentuh hati sang Taois api ilahi, dan dia pun terdiam. Sang Taois api ilahi tidak menyangka Yang Chen yang biasanya sopan dan hormat tiba-tiba menguliahinya. Namun, ceramah ini agak mencerahkan dan menyegarkan baginya. Sang Taois api ilahi tertawa terbahak-bahak, "Nak, kalau bukan karena kata-katamu yang membangunkanku, mungkin aku sudah menamparmu sampai mati sekarang. Tapi kau benar juga, aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi aku kehilangan gairahku dan malah mengandalkan kepercayaan diri generasi muda." Yang Chen masih sedikit gugup, ragu apakah Taois api ilahi akan marah. Namun, situasinya tampaknya tidak terlalu buruk untuk saat ini. Yang Chen melanjutkan, "Saya senang senior mengerti. Jika suatu hari saya benar-benar dapat mencapai ini, saya pasti akan membiarkan senior bersatu kembali dengan Penatua White Star sesegera mungkin. Hehe, dasar bocah kecil, lebih baik kau ingat apa yang kau katakan sekarang, agar kau tidak menganggapku berharga pada akhirnya dan tidak melepaskanku." Taois api ilahi berkata perlahan, "Ketika kau menjadi penguasa baru 5 istana warisan, kau akan menyadari bahwa yang lain di 4 istana semuanya berada di bawah kendalimu." Yang Chen tersenyum, "Mungkin pikiranku saat itu tidak akan sama seperti sekarang, tapi aku tidak akan pernah tidak bersyukur." "Hahaha, dasar bocah kecil, bagus sekali ucapanmu. Sebagai kultivator manusia, kita berkultivasi untuk setia pada langit, bumi, dan hati nurani kita. Kau tak akan bersikap tak tahu terima kasih, itu artinya aku tidak salah paham." Taois api ilahi itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, ia menatap Yang Chen dalam-dalam, "Si kecil, soal situasiku, kau yang memutuskan. Aku tidak akan ikut campur lagi. Namun, kuharap kau tidak memberi orang terlalu banyak harapan, karena semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya." Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan, sampai berjumpa kembali.